Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah statistik bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang structural equation modeling atau SEM-nya. Bagaimana kita merunning data untuk keperluan SEM menggunakan AMOS. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang confirmatory factor analysis yang sebenarnya ini mirip dengan CFA, cuman kita sudah mulai merangkai hipotesisnya seperti itu. Nah, ini baik kita jelaskan dulu teorinya sederhana, kita yang gampang-gampang saja. Structural equation modeling adalah lebih kenal dengan SEM, merupakan suatu metode analisis statistik multivariat. Dia melakukan olah data SEM berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur atau path analisis. Olah data SEM lebih rumit karena SEM dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Karena ada structural sendiri, ada model pengukuran sendiri. Nah, SEM itu dideskripsikan sebagai suatu analisis. Nanti kita belajar struktural itu apa, pengukuran itu apa ya. SEM dideskripsikan sebagai suatu analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur atau path analisis. Metode analisis ini dilakukan untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. SEM ini untuk mencari pengaruh. Jadi misalnya ini apakah benar ini berpengaruh dengan ini mempengaruhi ini, sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kelebihannya itu yang pertama memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Kemudian penggunaan analisis faktor penegasan, konfirmatif faktor analisis untuk menguasai kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Ini kelebihannya. Kemudian daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keseluruhan hasil analisis. Kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien secara sendiri-sendiri. Ini saya skip aja ya, karena pasti kalian bosen. Pasti ketika kalian nonton di YouTube, ini akan kalian skip. Ini bisa dibaca sendiri Pak gitu. Nanti lepas prakteknya akan saya jelaskan. Kekurangannya itu SEM tidak digunakan untuk menghasilkan model, namun untuk mengkonfirmasi suatu bentuk model. Jadi kita sudah menciptakan, sudah mendesain modelnya, kita bikin hipotesisnya, baru kita mengonfirmasi apakah model ini benar atau salah. Kalau di SEM itu hubungan kausalitas di antara variabel tidak ditentukan oleh SEM, namun dibangun oleh teori pendukungnya. Jadi kita bikin teori ini berpengaruh dengan ini, maka kita bikin gambarnya itu adalah ini mempengaruhi ini. Nanti ada contoh gambarnya. SEM tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas sebab akibat, kemudian dia saling mempengaruhi, namun untuk menerima atau menolak hubungan sebab akibat secara teoritis melalui uji data empiris. Ini perbedaan antara SEM, analisis jalur, dan analisis regresi. Bisa kalian baca sendiri dan ini sangat detail, jadi saya baca juga percuma. Karena yang paling penting adalah bagian prakteknya. Yang paling penting kan prakteknya nanti. Ini kalian baca, pelajari sendiri. Kenapa kok analisis SEM ini bisa lebih bagus dari regresi dan jalur atau path analisis. Tapi saya kan kalian belum pernah belajar path analisis, kalian belum pernah belajar regresi. Nah itu masalah. Jadi kalau saya menjelaskan SEM jadi agak kurang tepat. Jadi nanti kalau misalnya mata kuliah makro atau statistik biasa ya, karena di sini kalian cuma belajar statistik bisnis saja. Dan regresi itu bisa dipakai biasanya untuk data-data makro. Kemudian nanti konsep-konsep dasar SEM, tidak semua data bisa menggunakan model SEM, karena SEM itu hanya digunakan karena adanya variabel laten yang kita sudah pelajari itu apa, kemudian variabel teramati atau observed variabel, kemudian ada model struktural, ada model pengukuran. Kita bisa lihat, nah ini outputnya adalah ini, yang kita pengenkan itu ini, gitu. Ini adalah modelnya, model strukturalnya seperti ini. Ini ada misalnya kita punya hipotesis perceived risk mempengaruhi purchase intention, dia juga mempengaruhi perceived trust. Maka kita bikinnya garisnya, kalau di confirmatory factor analysis, garisnya itu garis yang saling ini ya, panahnya itu, ini kan coba ada gambar. Kalau kita belajar CFA kemarin itu garisnya kan gini aja, gini dan gini, misalnya melengkung kayak ini, yang melengkung. Kalau di
SEM bedanya variabel X, Z, dan Y atau variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu dia garisnya searah aja. Kayak ini kan dia searah, per-shift thrust kayak ini kan dia searah, bukan bolak-balik. Kalau yang bolak-balik gambarnya masih dia agak melengkung. Seperti itu. Nah, hasil pengujian hipotesisnya itu ini nanti kita pengennya variabel apa? Misalnya variabel, semoga nggak kecepatan ya saya jelasinnya. Misalnya perceived risk dia berpengaruh terhadap PI itu apa sih namanya? Purchase intention misalnya. Maka kita akan melihat hasil runningannya, betanya itu ini ada beta, ini ada p value. P value nanti kitanya karena ilmu sosial kita menggunakan standarnya 0,05%. Jadi kalau dia itu lebih dari 0,05 maka dia tidak diterima hipotesisnya. Gitu. Nanti ada pertemuan sendiri khusus membahas tentang bagaimana membaca sebuah data dari atau menginterpretasi data dari SEM. Ini nanti kita menggunakan goodness of fit-nya sama ketika kita merunning CFA. Ini yang kita semua itu harus ada. Ini juga udah kita belajar kemarin angka-angkanya. Maka angka SEM juga model SEM dengan model CFA itu sama. Nah, ini bedanya penentuan sampel SEM. Jadi kalau kalian belajar di manajemen pemasaran, itu kan ada rumus-rumus sampel. Nah, kalau di SEM sendiri itu kita bisa merumuskan jumlah minimal responden itu dari jumlah indikatornya. Misalnya kita menggunakan, kalau kita bisa menggunakan ini ya, kalau kita menggunakan parameter maksimum likelihood itu datanya itu antara 100 dan 200. Tapi kalau dengan minimum sampelnya itu adalah 50 gitu. Ya besar sampel yang disarankan adalah antara 100 hingga 200 dengan minimum sampelnya adalah 50. Nah, kalau di SEM itu jumlahnya itu berdasarkan banyaknya variabel manifestnya. Misalnya di sini sebanyak 5 hingga 10 kali jumlah parameter yang ada di dalam model sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah variabel manifest. Contoh, ketika penelitian ini melibatkan 38 indikator, atau indikator itu ya variabel yang itulah, yang manifestnya itu ada 38, sehingga merujuk pada aturan ketiga diperlukan sampel minimal ini 5 dikali 38 atau sebesar minimal 190 responden. Karena rumusnya ada 5 sampai 10 kali jumlah parameter atau jumlah indikator. Kalau indikatornya kita 38, maka 5 kali 38, maka minimal datanya ada 190. Kalau jumlah indikator kalian banyak di dalam variabel manifestnya, maka datanya juga harus banyak. Nah, ini fit index of SEM itu sama dengan penjelasan SEM. Jadi nanti tak jelasin apa itu model struktural dan model pengukuran. Itu nanti ada di video selanjutnya. Sekalian praktek gambarnya saja. Nah, ini mungkin dari saya. Untuk selanjutnya videonya bisa disaksikan untuk video 2 yaitu tentang praktek SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.